Lagi akan menjelaskan presentasi ini. Bagian saya adalah pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan model berbagai macam model pembelajaran, termasuk pembelajaran model kontekstual yang mana dapat melatih siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Dengan adanya inovasi pembelajaran IPA dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan siswa secara nyata. Ada 7 komponen pembelajaran kontekstual, yaitu nomor 1 adalah konstruktivisme. Komponen ini menekankan siswa untuk mengembangkan potensi dengan aktif dan proses belajar. Yang kedua adalah menemukan. Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga adalah bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Keempat adalah masyarakat belajar, yaitu mengisyaratkan pada belajar dapat diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, dan belajar bersama. Kelima adalah pemodelan. Modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Keenam adalah refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan masa yang baru saja kita terima. Dan ketujuh adalah penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya merupakan gambaran hasil dari proses belajar siswa. Tujuan penilaian ini untuk guru adalah memastikan siswa mengalami pembelajaran dengan baik. Metode tebak gambaran, metode permainan tebak gambar ini bertujuan untuk melatih daya nalar dan kecermatan siswa dalam pembelajaran. Berikut ini adalah arah-arah agar permainannya dapat bekerja dengan baik. Yang pertama adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok-kelompok akan dibagi-bagi. Kedua adalah guru memberi gambar kepada masing-masing kelompok. Jadi setiap gambaran tersebut akan diberikan kepada masing-masing kelompok agar kelompok lain tidak akan meniru apa yang dikerjakan oleh kelompok lain. Dan ketiga adalah setiap kelompok wajib mendeskripsikan gambar tersebut. Jadi gambar-gambar tersebut harus dijelaskan secara rinci. Dan lalu keempat adalah juga dapat memberi gambar tambahan. Jadi selain gambar-gambar yang diberikan itu, kita harus juga memberikan gambar-gambar tambahan kepada siswa. Dan terakhir adalah setiap gambar diberi nomor urut. Jadi agar tidak berantakan, jadi dikasih nomor urut gambar-gambar tersebut. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Lani. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang habitat hewan dan lingkungan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang habitat dulu. Habitat merupakan tempat yang kompleks bagi lingkungan, yang artinya habitat itu merupakan rumah bagi lingkungan fisik yang ada, yang terkendali, dan makhluk hidup itu dapat hidup di dalamnya. Nah, itu yang dinamakan dengan habitat. Nah, di sini habitat itu ada beberapa macam. Nah, salah satunya habitat laut. Nah, habitat laut ini terletak di hidrosfer, yaitu di setiap wilayah laut dan samudra. Nah, contohnya seperti ini.
di habitat laut itu ada berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan dan beberapa jenis yang lainnya di dalamnya. Contohnya di laut itu ada ikan hiu, terus ada ikan paus, terus di situ juga ada terumbu karang, di situ juga ada udang dan kepiting dan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang lainnya. Nah, di situ mereka saling berinteraksi dan melakukan kehidupan seperti layaknya hewan. Jadi di situ adalah habitat laut. Nah, kemudian habitat terestrial. Nah, di situ terletak di geosfer, yaitu di darat di salah satu benua yang menyebabkan gunung, lembah dan sebagainya. Nah, itu seperti di pegunungan dan di lembah. Nah, di situ habitatnya juga ada. Yang kemudian habitat air pedalaman terletak di perairan segar, yaitu sungai, danau dan siklus air lainnya. Nah, di situ berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan juga yang dapat hidup di dalamnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Nah, lingkungan adalah semua unsur yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Ya, saya ulangi lagi, lingkungan adalah semua yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya, kita bisa melihat seperti ini. Sebentar ya. Secara garis besar adalah kombinasi antara beberapa hal secara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti energi, surya, mineral, tanah, air, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalamnya. Nah, ini lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan udara, lingkungan air, lingkungan darat, dan lingkungan flora dan fauna. Nah, lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia kemudian tinggal bersama, saling membutuhkan antara satu sama yang lain, saling mempengaruhi. Jadi di lingkungan ini kehidupan akan berjalan sangat lancar dan normal, selayaknya makhluk hidup untuk hidup. Baik, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Vidya Muharni. Baiklah, saya Vidya Muharni akan melanjutkan presentasi dari Theophilus Indah Pranata, yaitu penerapan pembelajaran kontekstual dalam materi habitat hewan dan lingkungan. Yang pertama adalah langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Menurut Triano, dalam buku Juliana tahun 2017 halaman 12, A. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lingkungan dengan cara bekerja sendiri, refleksi di akhir pertemuan. Melakukan penilaian dengan sebenarnya selanjutnya adalah teknik-teknik pembelajaran. Dalam teknik pembelajaran ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah menjelaskan mencapai semua manfaat dari proses pembelajaran dan materi pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan aplikasi suatu teori di hal yang ingin dicari dalam permasalahannya, yaitu dengan berdiskusi, maka dibagilah kelompok sesuai dengan
permasalahan yang akan diobservasi. Selanjutnya adalah inti dari pembelajaran, yaitu di lapangan. Di lapangan, yang pertama siswa melakukan observasi di sekitar lingkungan. Sama seperti yang ketiga adalah guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Dengan memberikan Selanjutnya adalah teknik-teknik pembelajaran. Dalam teknik-teknik pembelajaran terdapat pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama dalam pendahuluan adalah guru menjelaskan potensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua adalah guru menjelaskan konsep pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini adalah siswa dibagi dalam beberapa kelompok kontekstual yang ada di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan based learning. Guru memberikan nomor kerja habitat hewan dan lingkungan yang diobservasi yang ada di lingkungan terus dan aktif dalam kegiatan observasi. Selanjutnya, inti dari pembelajaran di lapangan dari kegiatan tersebut adalah siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan yang kedua, siswa melakukan hasil diskusi atau dalam aplikasi based learning adalah komunikasi atau presentasi dari hasil diskusi di depan kelas. Dan ketiga, setiap kelompok menjalankan pelajaran lebih menyenangkan. Yang terakhir adalah penutup. Penutup yang pertama, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi. Yang kedua, guru menugaskan siswa membuat karangan pengalaman tentang pembelajaran hari ini yang mereka lakukan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, ini bisa lihat gambarnya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang habitat sekaligus lingkungan. Nah, di sini kalau habitat itu
terdiri dari semua unsur, sedangkan lingkungan itu yang melengkapi di dalamnya. Nah, di sini ada apa ini ya? Ada rusa, terus di sini ada monyet, di sini ada burung, di sini ada pohon, dan di sini ada gunung. Nah, di sini juga ada baji, di sini ada rumput. Nah, di sini ada ikan. Nah, di sini di kehidupan ini, di lingkungan ini terjadi interaksi layaknya seperti makhluk hidup yang seperti saya bilang tadi. Nah, mereka akan berinteraksi antara satu sama yang lain, mereka akan membentuk rantai makanan, mereka akan menyantap satu sama yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan habitat plus lingkungan. Habitat itu wilayahnya, sedangkan lingkungan itu yang ada di dalamnya. Nah, jadi jika teman-teman kurang paham, bisa teman-teman tanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih.